Bang, bahas tentang kucing dikasih raw food dong. FYP ku seliuran orang-orang edukasi kucing harus makan raw food dan kesannya maksa, memandang rendah kita yang masih ngasih dry food atau wet food ke kucingnya. Oke, ini hal yang biasa banget terjadi di dunia perkucingan. Kita nggak perlu baper. Gue tuh udah ngalamin ini dari zamannya aktif konten di platform sebelah ya. Biasalah orang-orang yang memang pengen dibilang paling cat lover, si paling penyayang sama kucing, si paling yang perhatiin nutrisi buat kucing-kucingnya, tapi tidak bisa menerima perbedaan. Oke, sebelum gue lanjut, buat teman-teman yang kucingnya sering dikasih raw food atau buat teman-teman si paling raw food, nih kamu mendingan jangan lupa kasih antibakterial buat kucing kamu ya, karena kucing yang makan raw food nggak kamu kasih antibakterial itu beresiko banget. Rosemary powder ini yang paling gue suka sih untuk antibakterial ya, cuman kekurangan rosemary powder tuh aromanya strong banget. Jadi kalau kucing kamu nggak suka, coba sedikit-sedikit dulu aja. Atau pakai turmeric. Turmeric ini dia aromanya nggak se-strong rosemary, tapi cukup aktif untuk antibakterial ya. Oke, kita lanjut bahas soal raw food ya. Jadi gini, raw food itu termasuk real food. Real food itu bisa raw, bisa dikukus ya. Gue jujur aja lebih sering kalau kayak protein hewani, contohnya kayak daging merah, ini gue lebih sering dikukus dibandingin dikasihnya raw. Tapi kalau raw, gue tuh lebih ke sayur-sayuran. Ini tuh ada romaine lettuce, sayuran hijau yang paling sering gue kasih ke kucing gue ya. Untuk kebutuhan vitamin C, untuk kebutuhan klorofil, fiber, dan nutrisi lainnya yang ada di sayur mentah. Nah, kenapa kalau sayur tuh gue mentah, kalau daging itu matang? Karena kalau sayur kita masak sedikit gitu ya, dia kena panas sedikit, nutrisinya tuh udah banyak yang hilang. Sayur mentah juga lebih less masalah bakteri ya dibandingin kita pakai daging merah. Nah, daging merah ini kalau kita masak ya selama masaknya nggak kelamaan, selama apinya nggak kegedean, nutrisinya itu masih banyak banget. Nah, sekarang kita ngomongin gimana kalau daging sapinya ini tuh raw ya, karena rata-rata yang bahas soal raw food itu kan daging-dagingan ya, bukan sayur-sayuran. Karena gini, belum tentu yang si paling raw food itu kucingnya itu dikasih sayuran hijau. Karena sayuran hijau tuh penting banget loh buat kucing. Apalagi dia nggak makan rumput ya. Gue punya pertanyaan nih buat teman-teman soal raw food ya. Manfaat utama raw food itu apa? Coba pause dulu videonya, komen di bawah, nanti denger jawabannya bener atau enggak. Selama ini, raw food itu kan selalu dibilang nutrisinya tuh tinggi banget dibandingin kalau dagingnya ini dikukus atau direbus gitu. Ya memang kalau dikukus atau direbus itu dari panasnya bisa ngurangin nutrisinya. Cuman nggak sesignifikan itu, tetap aja daging yang dikukus nutrisinya itu masih banyak. Manfaat utama dari kita kasih raw food itu adalah enzim. Siapa di sini yang jawabnya benar? Ya, jadi tujuan utama kita kasih raw food itu adalah untuk digestive enzim, untuk kesehatan pencernaan kucing. Makanya kucing outdoor ya, dia tuh suka makan rumput kan. Rumput itu kan masih raw. Nah, di raw-nya itu ada enzim. Di rumput itu ada klorofil, ada fiber, ada microbe, sama ada enzim. Makanya gue juga selalu ngasih raw food ke kucing gue. Cuman bentuknya itu bukan daging-dagingan ya, bentuknya itu sayur-sayuran. Tapi ada dua jenis raw yang nggak akan pernah gue kasih ke kucing gue, dan gue saranin teman-teman juga jangan kasih ke kucingnya karena masalah bakteri salmonella. Yang pertama commercial egg ya, jadi telur yang biasa kita beli di pasar, misal telur yang biasa lah gampangnya ya. Kalau mau telur yang dikasih mentah, kuning telur yang dikasih mentah, itu usahakan pakai salmonella free egg, pakai pasteurized egg, atau pakai free range egg. Itu yang lebih aman, jauh lebih aman dibandingin commercial egg. Tapi jangan lupa, antibakterialnya ini salah satu harus dikasih rutin seminggu 2-3 kali. Yang kedua daging ayam mentah, mungkin daging bebek juga kali ya. Nah, biasanya yang si paling raw food itu sering nih ngasih daging ayam mentah. Tapi detailnya kamu coba googling aja lah soal bakteri salmonella di ayam mentah. Karena gini, di beberapa pet food yang raw itu kan gue lihat ingredientsnya tuh ada ayam ya, jadi sering dikasih ke kucing-kucingnya juga. Nah, walaupun udah kamu kasih antibakterial ya, sebaiknya kamu hati-hati aja lah. Makanya coba cari informasinya dulu aja. Kalau kita ngasih makan kucing, memang terbaiknya itu kita 100% kasih real food. Ingat ya, real food bukan raw food. Daging yang udah dikukus ini juga termasuk real food. Kalau ini dry food. Dry food memang ultra processed food, cuman kadang-kadang kita tuh pakai dry food tujuannya kan ada dua ya. Yang pertama tuh buat ngirit, yang kedua itu buat praktis. Walaupun kadang-kadang suka di counter sama mereka bilang pakai raw food itu lebih irit kok dibanding pakai dry food. Iya, tergantung real foodnya juga, dan tergantung sehari lo berapa banyak ngasih real foodnya. Kalau ngasih cuma dikit-dikit, ya jelas lebih murah gitu, dan si kucing bisa jadi nggak kenyang.
Gue udah ngalamin sendiri kok dalam satu hari full ngasih real food, apalagi real food yang berkualitas ya. Contohnya kayak grass fed beef, ini bahkan jauh lebih mahal dibandingin kita pakai dry food gitu. Makanya gue sering bilang kan di VT gue, untuk makanan kucing itu gue rekomendasikan dry food yang fatnya tinggi plus real food untuk sumber high quality proteinnya. Kalau kita ngandelin protein dari dry food doang, itu juga kurang karena nggak sebagus real food. Dan juga protein ini juga kadang-kadang masih kombinasi sama protein nabati. Jadi buat teman-teman yang ngerasa direndahin sama yang si paling raw food, yang gak usah dipikirin lah. Biarin aja mereka ngerasa si paling cat lover. Kita nggak dipanggil cat lover juga nggak apa-apa. Yang penting kita tahu apa yang kita kasih ke kucing kita. Yang penting kita juga tahu gimana kondisi kita. Karena dalam kita memelihara kucing, ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita juga. Nggak perlu khawatir.